Pemirsa, seorang dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Medan yaitu Sri Rahmadani alias Dani resmi ditahan oleh pihak kepolisian Resor Langkat sebagai tersangka dalam kasus penghapusan bukti kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Pihak kuasa hukumnya Sri Rahmadani yaitu Togar Lubis SHMH juga memberikan pernyataan mengejutkan terkait penahanan kliennya tersebut. Dalam pernyataan resminya, Togar Lubis mengungkapkan bahwa ia terkejut dengan penahanan Sri Rahmadani yang dilakukan oleh PPA Polres Langkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu kembali dengan saya Togar Lubis. Saudara-saudara sekalian, saya terus terang sedikit terkejut ketika bulan lalu PPA Polres Langkat menahan seorang perempuan berumur sekitar 43 tahun bernama Sri Rahmadani. Jadi Ibu Sri Rahmadani ini adalah seorang dosen juga psikolog. Tepatnya namanya Dr. Sri Rahmadani MC. Kenapa saya terkejut? Sri Rahmadani ditahan oleh PPA Polres Langkat sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud di pasal 44 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Saya yang sejak tahun 2007 sering bahkan melakukan pendampingan terhadap korban-korban PKDRT, termasuk tentang penganiayaan anak, pencabulan anak, baru tahu sekali ini PPA Polres Langkat itu menahan seorang tersangka, seorang ibu yang dalam bahasa di Langkat dia berkelahi atau berantem dengan suaminya. Biasanya dulu ada yang aneh. Polres Langkat itu jika misalkan ada seorang suami dan ini fakta, pernah seorang suami warga Kecamatan Hindu melaporkan suaminya dalam perkara penganiayaan sebagaimana dimaksud di Undang-Undang PKDRT. SPKT Polres Langkat waktu itu mengatakan intinya, untuk apalah Bapak ngelapor? Bapak nggak malu melaporkan istri, dan akhirnya Bapak itu tidak jadi melapor di Polres Langkat. Namun anehnya sekitar 1 minggu kemudian istrinya melaporkan dia dan dijadikan tersangka. Tapi baru kali ini seorang perempuan yang berantem dengan istrinya ditetapkan tersangka, lalu dilanjutkan dengan penahanan oleh penyidik PPA Polres Langkat. Padahal setahu saya peraturan Kapolri juga tentang yang namanya PPA itu lebih dikedepankan adalah perlindungan terhadap perempuan dan anak. Undang-Undang 23 2004 memang tidak mensyaratkan bahwa pelaku kekerasan rumah tangga itu adalah kaum laki-laki atau suami. Namun filosofis dirancang dan diberlakukannya Undang-Undang 23 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga
adalah berangkat dari perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak. Sebenarnya itu. Ya. Dan yang membuat kita semakin heran, ya, dalam perkara terjadinya perkelahian, ya, antara Sri Ramadhani dengan suaminya, ternyata Sri Ramadhani juga menjadi korban penganiayaan, ya, penganiayaan oleh, ya, seorang perempuan yang merupakan teman dari suaminya. Sri Ramadhani, ya, menurut keterangannya, ya, dipukul dengan sendal hak tinggi oleh teman wanita daripada suaminya, sehingga berdasarkan hasil visum dokter, ya, mengalami luka koyak di kepala, ya, sepanjang lebih kurang 5 cm. Dan Sri Ramadhani juga membuat laporan di Polres Langkat dan ditangani oleh unit pidana umum. Namun sampai hari ini sudah 4 bulan lebih, status daripada teman wanita dari suami Sri Ramadhani, statusnya sampai sekarang belum juga perkaranya naik ke tahap penyidikan. Berbagai alasan disampaikan oleh penyidik pembantu unit pidana umum Satreskrim Polres Langkat. Bahkan, ya, penyidik pembantu sempat mendatangi Sri Ramadhani di sel, mengatakan bahwa perkara laporan ibu tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan, ya, karena tidak ada, ya, saksi, ya. Saudara-saudara sekalian, ya, jawaban atau apa yang dikatakan oleh penyidik pembantu unit hidup, ya, Satreskrim Polres Langkat itu bagi saya, ya, adalah jawaban yang sama sekali bukan merupakan fakta hukum dan bukan berdasarkan hukum. Ya, kemarin kami sudah terima ini, dapat kami ini juga, ya, ketika kami mengajukan, ya, permohonan pra peradilan atas penahanan, ya, Sri Ramadhani disebabkan pasal yang diterapkan, ya, penyidik tidak menerapkan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang 23 2004 tentang PKDRT. 44 ayat 1 jelas disebutkan di situ, ya, bahwa yang mengakibatkan, ya, luka namun tidak, ya, menimbulkan halangan untuk bekerja, maka diancam dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun atau denda 15 juta. Namun ada di ayat 4, ya, 44 ayat 4, jika perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh suami, ya, terhadap istri atau sebaliknya yang sah, maka ancaman pidananya adalah maksimal 4 bulan pidana penjara. Kembali tentang apa yang kami dapatkan di sini. Di sini jawaban dari, ya, kuasa Polres Langkat selaku termohon, ya. Di sini ada atas nama saksi Irma Kurniati SD Pari, dan inilah yang diduga melakukan penganiayaan terhadap, ya, Sri Ramadhani, ya. Dan inilah teman daripada suami, ya, suami daripada Sri Ramadhani. Di sini, ya, disebutkan bahwa dalam keterangannya sebagai saksi, ya, untuk, ya, suami Sri Ramadhani sebagai pelapor, ya, maka dia katakan di sini, ya, saya bacakan sedikit aja, ya, bahwa dia melihat korban, ya, bahwa dia melihat apa yang dilakukan oleh Sri Ramadhani terhadap korban, ya. Pada saat saksi hendak membantu korban untuk berdiri, korban langsung mencakar wajah saksi, ya, dan menarik jilbab serta rambut saksi, dan kami pun saling bergelut. Kita garis bawahi di situ, kami pun saling bergelut. Lalu bagaimana penyidik pembantu mengatakan bahwa, ya,
Tidak ada saksi yang melihat peristiwa penganiayaan terhadap Sri Ramadhani. Ya. Bukankah ya, terlapor Irma Kurniati SD Pare ya, beserta dengan ya, suami Sri Ramadhani ya, bernama Denny berada pada tempat dan waktu yang sama ketika terjadinya perkara PKDRT yang dilaporkan oleh Denny ya, dan yang dilaporkan oleh Sri Ramadhani ya, atas perbuatan Irma Kurniati SD Pare. Dalam istilah hukumnya bahwa locus delicti ya, perkara ini sama ya. Lalu kenapa penyidik pembantu unit Pidum Polres Langkat ya, mengatakan kepada Sri Ramadhani bahwa perkaranya ini belum juga dapat ditingkatkan ke penyidikan disebabkan tidak ada saksi. Sekali lagi yang ingin saya katakan bahwa sebenarnya undang-undang penghapusan kekerasan di rumah tangga ya, sejatinya adalah untuk melindungi kaum perempuan dan anak dari kekerasan ya, atau ya, kekerasan fisik maupun psikis ya, yang dilakukan oleh para suami baik kepada istri maupun kepada anak. Karena khusus yang sering terjadi terhadap anak adalah tentang penelantaran. Saya ucapkan selamat kepada BPA Polres Langkat ya, bahwa ya, dalam perkara ini ya, dan ini menurut saya, sepengetahuan saya yang pertama kali ya, seorang istri yang berkelahi dengan suaminya ya, dilaporkan oleh suaminya dan penyidik PPA Polres Langkat menahan si istri ya. Hanya saran, sebaiknya mulai besok gantilah ya, tulisan di kantor Anda, jangan lagi buat di situ ya, perlindungan perempuan dan anak, tapi gantilah menjadi perlindungan pria dan anak. Terima kasih.